Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم والروح منه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم علمنا الكتاب والحكمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Taib jamaah tarwih rahimahumullah. Alhamdulillah atas izin dan taufik dari Allah. Pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin dan taufik sehingga kepada engkau hadir ila lana on rumah barakah fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Manasai akatata ia nadi basile nering sempaja berjemaah isata yang kita nanti mati sampai tarawih dan dewi cerita. Sebelumnya kita akan isi dengan pengajian atau taklim. Sebelumnya saya dengar bahwa malam ini kita akan berbicara tentang nuzul Al-Quran. Paling tidak kata-kata nazala yang berarti turun, paling tidak ilalanna orang engka dua kata yang berarti sebenarnya turun. Yang pertama adalah nazala, yanzilu nuzulan, kemudian yang kedua adalah habata, habata yahbitu habatan. Maka betul turun. Meskipun kalau dalam kajian bahasa orang-orang ahli bahasa akan membedakan kapan dipakai kata-kata nazala dan kapan dipakai kata-kata habata. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata anzala untuk Al-Quran. Ladzi anzala Al-Quran hudan linnas. Tapi ketika memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk turun ke bumi ini, Allah tidak mengatakan anzil atau unzul turunlah, tapi dia memakai kata-kata ahbit, kunnah bitu. Kami berkata turunlah kalian ada, dipakai kata-kata habata. Boleh jadi ya kau turun boleh ku lantai dua, kemudian matarawih ku lantai pertama, lantai di bawah itu pakai kata habata. Ini kalau dalam bahasa Arab. Ini kalau dalam penggunaan bahasa Arab. Lalu Al-Quran. Sebenarnya kalau kita bertanya apa itu Al-Quran secara fisik, secara konkretnya ipahaman dia ia sengi Al-Quran nule dek nagaga nana dek neseng ia sengi Al-Quran kalau secara fisik.
pengertian secara fisik. Artinya dia naga apa gaga anak tadi kusuruh makadana alanga akoran napa makutana makada aga ya sakuran dia naga makura sebab napahan ni dia tu gaga salah paham dia tu gaga apa gana na isuruh makadana alanga akoraku tumpuk na lamari ya rek gesek tumpuk na meja kemudian tase na langit dia tu gaga pernah sabati napahan ni dia sang Al-Quran secara fisik. Cuman bukan hanya sampai di sana. Kita harus mengerti apa itu Al-Quran menurut konsep, secara konsep. Nah, di dalam kitab dikatakan bahwa Al-Quran huwa kalamullahi. Nah, riasanya Al-Quran adalah kalamullah. Munazzalun yang diturunkan. Gairu makhlukin, bukan makhluk. Ini perlu nanti penekanan. Al-Quran kalamullah, adalah Allah Ta'ala. Munazzalun yang diturunkan, gairu makhluk, bukan makhluk. Mu'jizatun, kemudian adalah mu'jizat. Ja'a bihi Jibrilu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawa oleh Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbidu bitilawatihi, kemudian dianggap ibadah bagi yang membacanya. Nah, ini bukan hanya saja fisik, bukan hanya sekadar makada ya benda na bawa irita, tapi harus ipahan ni secara konsep makada. Ya tu Al-Quran kalamullah. Adalah fuang Allah Ta'ala. Kemudian diturunkan, turun ini. Kemudian gairu makhluk, bukan makhluk. Sebenarnya kalau mau dibawa ke ilmu kalam, mungkin kita bisa agak-agak pusing sebenarnya. Maka lebih baik kalau kita memang orang awam, dikembalikan saja ke pemahamannya orang awam. Pokoknya Al-Quran adalah fuang Allah Ta'ala. Ipa turun ke Muhammad melalui perantara Jibril, kemudian bukan makhluk, sehingga bukan suara, bukan huruf. Ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan memang bukan huruf, bukan suara. Ada yang mengatakan suara, huruf, tapi bukan seperti suara yang kita tahu. Laiturekem. Ini biasanya orang-orang salafih misalnya di Saudi Arabia mengatakan bahwa tetap suara, tetap huruf, tapi huruf dan suara itu bukan huruf dan suara yang seperti yang kita ketahui. Tapi kalau yang kita yakini bukan memang. Jadi kalau saya membaca misalnya, saya mengaji umpamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, itu yang saya ucap. Ya roh, suara aku ya roh. Kemudian huruf ya roh yang saya ucapkan. Tapi kalamullah subhanahu wa ta'ala itu yang saya ucapkan. Itu mencari makhluk. Tapi hakikatnya kalamullah itu bukan daripada huruf, bukan suara. Karena bukan makhluk, bukan dari pancaji. Hadirin dan hadirat. Nah, saya kira ini tidak terlalu penting untuk orang awam kita berbicarakan tentang masalah perdebatan ilmu kalam, apalagi ilmu filsafat seperti itu. Ya pentingnya, ya apa pentingnya? Menurut ya pentingnya adalah dilihat turunnya Al-Quran dan kaitannya dengan Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan dengan dua bentuk. Pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Itu sekaligus, ini sering kita dengar, kita ulangi dulu, kita ulangi meskipun pada biasa yang kali ingat. Maka itu Al-Quran 17 Ramadan diturunkan dari Lauh Mahfuz, kemudian turun ke langit dunia di Baitul Izzah, utuh 30 juz, kemudian 114 ayat, kemudian 6.600 sekian
huruf. Itu sekaligus. Nah, itulah yang terjadi pada suatu malam yang disebut dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada suatu malam yang diberkati. Nah, yang dimaksud di sini itulah tadi yang diturunkan sekaligus secara sekaligus 30 juz utuh pada malam itu. Lalu apa hubungannya dengan Lailatul Qadar? Itulah pula yang kemudian diperingati oleh para malaikat setiap bulan Ramadan. Nah, ketika terjadi peringatan turunnya Al-Quran itu dari langit 7, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, diperingati setiap tahun oleh beribu-ribu, oleh bahkan sampai jutaan malaikat, bahkan lebih banyak daripada itu. Ketika turun malaikat, itulah kemudian terjadi Lailatul Mubarakah, malam yang diberkati. Di dalam bahasa lain, di dalam istilah lain, di dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, malam yang mulia. Ya, saya ulangi. Ketika para malaikat turun ke muka bumi ini pada bulan Ramadan, memperingati sebenarnya itu, memperingati turunnya Al-Quran utuh 17 Ramadan, itu 1450 tahun yang lalu atau 1500 tahun yang lalu. Itulah kemudian berulang terjadi lagi Lailatul Qadar. Jadi Yesus pengen terjadi Lailatul Qadar. Dengan hikmah, kenapa bukan 17 Agustus? Jadi boleh bertanya, ya kau maku itu pale, kenapa bukan 17 Agustus Lailatul Qadar? Karena astagfirullah, kenapa bukan 17 Ramadan Lailatul Qadar? Nah, Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Kenapa mesti 10 terakhir bulan Ramadan? Boleh jadi hikmahnya adalah bahwa menerima Lailatul Qadar itu memerlukan persiapan dulu. Persiapan mental, harus kuat hati ini. Makanya digembel selama 20 hari. Nanti 21 hari, diperkirakanlah nanti sesudah 21 hari, maka masuklah ke 21, ke 23, 25, 27 atau 29, ganjil-ganjil. Disitulah kembali akan turun kembali Lailatul Qadar. Hadirin dan hadirat. Nah, sebagai pesannya adalah, kalau terjadinya Lailatul Qadar yang pada hakikatnya adalah memperingati nuzul Quran, memperingati turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, maka yang paling berhak sebenarnya ini yang perlu dipaham, maka yang paling berhak untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah mereka yang cinta dan yang dekat dan yang banyak membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ibadah yang paling efektif untuk menunggu datangnya Lailatul Qadar adalah dengan membaca Al-Quran. Apakah dengan dijadikan sebagai zikir, tilawah dijadikan sebagai zikir, atau dibaca di dalam sholat. Yang nabi sebenarnya dek tunul magaga ya ko engkecek dek perubahan lampik-lampik na tarawih 21, 25, 27, 29 kita ayatul qadar. Begini lampik-lampik tarawih seding. Oh, pemege-mege baca ayat. Nah, sabak kita aja Lailatul Qadar. Nah, sementara ibadah yang paling efektif untuk tajeng Lailatul Qadar adalah dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir dengan Al-Quran. Apakah dengan membaca Al-Quran atau dengan menjadikannya bacaan di dalam sholat?
Ada yang mengatakan, wah sayang Ustaz, masih kiri. Betul, masih kiri. Tapi tahukah kita bahwa Al-Quran itu adalah zikir? Al-Quran itu adalah zikir. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai zikir. Aku masuk pada tahajud sebenarnya. Ya, lampai-lampai ini sempajat tahajud tak. Kemudian aku bicara ni je lampai-lampai Ustaz nanti ke gaya apalah. Ulangi dua alternatif. Melok tiga pak poling ya pala di mato. Imam Al-Ghazali mengajarkan suatu salat dingi mas sempaja petan rakaat pertama baca kul wallahi kalimat 50. Nah rakaat dua baca kul wallahi kalimat 50 si. Rakaat keteluma tu baca kul wallahi kalimat 50. Rakaat keempat baca kalimat 50 berarti kesiaga. Berarti 400 kali. Ya kui baca bismillah berarti mencaji 500. Mencaji 500. Ini boleh. Ada pun mengatakan itu solat bid'ah tertentu. Yang penting seorang tokoh sufi yang bernama Imam Al-Ghazali mengajarkannya seperti itu. Iulang alternatif. Loki pelamperi sempajata dia jaga ke apa lah? Ya dah tu mau pelapa kuling ni. Ya tu mau pelapa kuling. Malahan ada di kalangan sahabat seperti itu. Sedemi ayat tapi leto sedeknya latar belakang. Sedemi ayat napa kuling mage na sebab sedemi tomi ayat napa lah. Na sebab dek lo ma pala api ayat bariku ya gede pernah malkan dia pernah rasakan barakat ni sedi ayat jadi napa kuling yo. Itu alternatif pertama, pak kuling ya pala. Yang kedua, baca Al-Quran. Nah ini ketemu aku tenangi maka ada diga mengaji kipas sempaja kemudian membaca Al-Quran. Itu saya buka iftah ulama Mesir. Hasil fatwa ulama-ulama dunia itu membolehkan untuk membaca Al-Quran. Artinya mas sempajangi, maparupuki kemudian baca Al-Quran. Alhamdulillah, itu biasa di Malaysia Senat ni yang kali ngabu. Malaysia Senat ni yang kali ngapa makar. Ya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam biasa mas sempajang kemudian tasjud 2 juz nak baca di rakaat sampai boroj ajena pakutanana segaton yang kali ngero oleh apa 20 itu yang kali ngah. Pertanyaan pura ni ke coba-coba. Nah, kurang masalahna. Tanah ni yang kali ini dia pernah kerja coba. Alhamdulillah napa itu cici puro coba-coba. Waktu tom ni biasa kopi. Waktu nami kopi biasa coba-coba. Baca 2 juz sirakange. Masya Allah menyametongan sehingga ya kokir ruku Muhammad camana camal lakot tu be oi rasa jadi rasakan ni oi ni bayangkan maka doi tak de na to ngaron nabi tak. Ini yang kali ingat bawa proton ni yang kali dek nang kali coba-coba mi yolo coba mi si jus sirakange artinya aku bola hati coba. Nah sebab ya ko ipas sama ya dek tetuk di nah sebab harus latihan. Nah sebab ya ko meri pas sama aku masih si jus kemudian sirakange ya. Misal itu siamu ki masih atau malas aku masih je mega di rumah sakit mega pingsan. Jadi harus latihan. Hadirin dan hadirat, saya kira kita akan lanjut insyaallah. Mudah-mudahan ada lagi penjawab Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya saya mohon maaf, saya sebenarnya ini napakah dua ngeso masuk oleh rumah sakit hanya karena permintaan dari Ustaz Samuin, maka saya sangat berusaha meskipun kurang sehat untuk menghadiri undangan beliau memberikan ceramah di masjid yang besar ini, yang boleh jadi masjid banyak yang tidak tahu bahwa Pratomak biasa mancing naib gue si taungnya mancing naib Ramalang kira-kira 27 tahun yang lalu waktu kumapak guru-guru lalengnya. Jadi bangga tu ini sebagai kampung gue sendiri. Hadirin dan hadirat memohon dapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an wa ituklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.